Institusi mulai menjauh dari Ethereum. Ya kira-kira apa kendalanya ya guys ya? Yuk kita bahas. Ya jadi Ethereum ini saat ini ya mengalami masa-masa paling sulit ya sejak pertama dirilis ya. Ya performanya tidak bagus dan institusi mulai kehilangan keyakinan, tapi nggak semua ya. Institusi ya data blockchain menunjukkan ya investor besar seperti Galaxy Digital dan Paradigm ya telah mengurangi kepemilikan ETH dalam beberapa minggu terakhir. Ya, namun nggak semua seperti yang saya bilang, BlackRock sendiri malah menambah ya kepemilikan ETH ya. Ya, jadi selama bulan April ini aktivitas di jaringan Ethereum berkurang dan jumlah transaksinya juga. Ya, jadi layer 2-nya malah optimism dan arbitrum ini malah meningkat ya, dan bisa dibilang itu mengambil alih sumber value dari Ethereum. Nah, itu hal yang tidak bagus. Kenapa? Karena layer 2 ini diciptakan supaya memberikan solusi transaksi yang cepat dan murah ya bagi pengguna layer 1 ya. Nah, ini tujuannya ya supaya pengguna di layer 1 ini, bagi yang ingin menginginkan gas fee ini, ya gas fee murah itu bisa menggunakan layer 2-nya Ethereum, bukan diambil alih ya. Harusnya sama-sama berkembang gitu. Ya, tapi ini malah tertarik dari Ethereum ke Arbitrum atau optimismnya gitu. Itu hal yang tidak bagus ya. Ya, tapi di sini saya bukan cerita tentang kehancuran Ethereum ya. Ya, di sini beberapa investor ya justru melihat sebagai peluang yang langka ya, seperti yang saya bilang tadi ya, BlackRock serok cukup banyak ya Ethereum minggu ini. Ya, bahkan beberapa minggu terakhir ya analis blockchain yang menemukan sejumlah institusi memindahkan ETH ke dompet sudah terverifikasi ya. Kemungkinan untuk dijual ya, tapi kita belum bisa confirm ya. Lu On-chain melaporkan bahwa Galaxy Digital mengirimkan 60.600 ETH, yaitu senilai 105 juta ya ke Binance. Padahal di Februari lalu Galaxy sempat memiliki 98.000 ETH ya, tapi kini turun menjadi 68.000 ETH menurut data dari Arkham ya. Arkham ini data ya, provider data yang bahkan sekelas negara ya, negara memiliki token apapun ya tercatat di Arkham. Ya, meskipun kepemilikan Galaxy ini menurun beberapa minggu ini ya, jumlahnya tetap tinggi dibandingkan awal tahun ya. Menurut CoinShares ya, produk ETH mengalami outflow ya, atau arus keluar sebesar 26,7 juta. Itu ya bukan jumlah yang kecil ya. Ya, total arus keluar ini dalam beberapa minggu telah mencapai 772 juta. Ya, namun aliran dana yang masuk sejak awal tahun ini masih positif dengan total 215 juta dolar ya. Ini kita ngomongnya dolar. Selain mengurangi ETH, Galaxy juga menarik 752.000 SOL ya. Ya, jadi bukan masalah di ETH-nya aja sih menurut saya. Soalnya kalau di ETH saja itu harusnya dari institusi BlackRock ini nggak mungkin bakal beli ya. Itu bahkan anaknya Donald Trump tuh simpan ETH ya. Jadi menurut saya itu ya ETH itu sangat berpotensial ya. Ya, cuma memang dia kehilangan banyak momentum ya dibandingkan Solana ya. Solana ini memang primadona ya tahun ini. Ya, jadi jaringan favorit tahun ini ya Solana gitu loh. Meledak hingga dari tahun 2024 hingga 2025 ya, harganya mencapai hampir 300 ya. Walau tren menurun karena banyak faktor penipuan dan token murahan ya, Solana tahun ini ya, Solana memang pamornya sedikit menurun ya, karena ya scam dan banyak token-token yang micin murahan yang di-build di platform dia. Ya, namun Solana berhasil menunjukkan kekuatan teknologi yang dimana bisa memproses transaksi dalam jumlah besar tanpa lonjakan harga, biaya, atau gangguan jaringan. Paradigm juga melakukan hal yang serupa, ya sama seperti Galaxy, menjual ETH-nya, ya memindahkan ETH-nya ke exchange. Mereka kirim ke Anchoris Digital dulu, baru kirim ke berbagai exchange ya. Ya, jadi sebelumnya investor institusi percaya pada analisis ETH sebagai ultrasound money. Tapi sekarang mereka menghadapi kenyataan bahwa ya protokol yang menurun dan lemahnya model token menjadi kekhawatiran serius. Ya, kata Javendra Jog, pendiri Seilab. Ya, ini banyak di food juga sih ETH ya. Ya, ETH mengalami inflasi ya. Deflasi ETH sebelumnya adalah nilai jual utama Ethereum. Dua upgrade besar yang mendukung hal ini ya. London Hard Fork itu tahun 2021, itu The Merge tahun 2022 ya, yang mengubah proof of work ke proof of stake ya. Jadi itu membuat para miner ya istilahnya mati ya, nggak bisa mining lagi ya, dan mengurangi emisi token baru ya. Ya, sebenarnya ini emisi ini ya, ini gimana ya, nggak berpengaruh terlalu signifikan menurut saya. Ya, jadi setelah merge ini pasokan ETH sempat menurun ya. Namun sejak April 2024 inflasi ETH kembali meningkat. Di awal Februari 2025 total pasokan ETH sudah melampaui titik sebelum merge. Ya, peningkatan inflasi ini terjadi karena biaya transaksi rendah. Ya, memang bisa diakui biaya transaksi ETH ya 2025 ini sangat rendah ya.
Ya, sehingga ETH yang dibakar juga makin sedikit ya. Menurut data Into the Block, Ethereum hanya mengumpulkan 1873 dalam biaya transaksi selama 14 sampai 21 April. Itu berarti memang bukti sebagai ya turunnya gas fee. Jadi ini merupakan jumlah terendah sejak 31 Juli 2017. Oke, jadi 20 April Vitalik mengusulkan penggunaan LISC Strip Fee ya, sistem instruksi baru untuk menggantikan mesin virtual Ethereum yang kita kenal sebagai EVM. Tujuannya ya untuk meningkatkan kecepatan dan efisiensi eksekusi jaringan. Jadi sebagian orang melihat ini sebagai tanda kalau sudah menyerah pada struktur lama. Ya, proposal LISC fee dari Vitalik ini ya ini merupakan bentuk pengakuan ya. Ini dianggap sebagai pengakuan ya bahwa dari Vitalik ya bahwa nih EVM sudah outdated, ya perlu diganti dan lain-lain. Ya sudah mentok lah ya, sudah nggak bisa dikembangin ya istilahnya ya. Jadi saat ini pendiri Ethereum sendiri ya mengganti mesin inti jaringan, ya itu bukan sekedar evolusi, itu bukan evolusi. Itu pengakuan bahwa ya sistemnya nggak bisa diapa-apain lagi gitu. Udah stuck lah gitu. Ya, salah satu penyebab masalah Ethereum adalah pendekatannya berfokus pada solusi roll up atau yang kita kenal sebagai layer 2. Oke, jadi utamanya adalah memindahkan transaksi dari jaringan utama ke layer 2. Ya memang sekarang Ethereum ya supaya gas fee-nya lebih murah ya memakai layer 2 ini gitu. Tapi keamanan tak memakai Ethereum. Ya meskipun di food habis-habisan ya seperti yang saya bilang tadi ya, saya udah ulangi ketiga kali, ETH malah banyak yang beli juga ya. Berapa whale justru borong ya. Selain institusi itu whale ya. Jadi whale sama institusi itu berbeda ya. Whale bisa saja institusi, tapi institusi belum tentu whale. Oke? Ya institusi ya institusi gitu loh. Ya bisa aja institusinya kecil gitu. Ya skalanya kan berbeda ya. Tapi whale ini kan itu skalanya besar gitu loh. Oke, jadi pada 23 April dua wallet besar ketahuan membeli jutaan dolar ETH ya. Dan 22 April satu wallet sudah mengumpulkan lebih dari 100 juta ETH sejak 15 Februari. Ya harga ETH memang turun jauh ya. Kemarin sudah level 4.000-an ya dari Desember ya. Malah balik ke harga COVID dulu ya, zaman FTX ya 1.500-an ya. Awal bulan April itu ya. Jadi Standard Chartered Bank ya memprediksi ya penurunan harga ETH ini di akhir 2025 ya. Ya awalnya mereka prediksi bisa menyentuh 10.000. Ini sekarang optimisnya cuma bisa 4.000 ya. Namun mereka tak optimis ya karena harga saat ini masih jauh di bawah target tersebut gitu. Jadi kesimpulannya Ethereum ya sedang dalam masa transisi yang berat ya. Investor kehilangan kepercayaan karena lemahnya kinerjanya ya. Meskipun teknologinya bagus ya, sudah ada update yang signifikan dan apa-apa, kalau investor kehilangan kepercayaan itu duit nggak masuk ya, nggak ada likuiditas ke projectnya atau tokennya, dan itu tidak akan mendorong harganya naik ya. Jadi menurut kalian gimana guys, apakah masih pegang Ethereum, percaya dengan Ethereum? Komen ya di bawah ini ya, harga Ethereum di tahun 2025 nanti closing berapa. Oke, see you guys.